Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita. Insya Allah kesehatan kita bisa manfaatkan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti seluruh risalah-risalahnya, dan mudah-mudahan kita insya Allah termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insya Allah. Pagi ini kita sedikit membahas tentang hukum tajwid sedikit, nanti sebelum masuk ke tafsir surah Al-Ikhlas. Tentang pertanyaan dari jenengan Mas Awan yang bagaimana cara berhenti dengan wakof di hamzah. Yang bertanya gitu kan, kalau kita bertemu hamzah di akhir kemudian kita mau wakof, itu bagaimana caranya itu kan? Ya nggak Mas Awan? Apa udah lupa pertanyaannya? Misalnya kalimat laisus sawaan, terakhirnya laisus sawaan, ya kan? Cara berhentinya bagaimana? Kalau kita bacanya laisus sawa, mau berhenti di situ? Itu ada rumusnya itu ada rumusnya. Itu penting dipahami karena ini kita akan ketemu seperti ini banyak ayat-ayat Al-Quran. Contohnya misalnya di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Itu ada hamzah fatatain. Maka dibacanya nisaa, dibaca satu alif. Jadi kalau jenengan wakof, mohon maaf, jenengan mau wakof kok ketemu hamzah pakai fatatain, maka hamzahnya dibaca dengan satu alif, dipanjangkan satu alif dengan huruf dengan bacaan bunyi fathah, nisaa gitu. Nah sekarang kalau hamzahnya hanya fathah, berharokat fathah, bagaimana berhentinya? Wa yaqtulunal anbiya gitu. Enggak, jadi disukun di hamzah. Kalau disukun di hamzah, bedanya dengan ain agak-agak gentak sedikit gitu. Ya kan, berhenti kan, kalau a kan berhenti. Wa yaqtulunal anbiya, anbiya itu bukan anbiya, itu kan beda tuh. Ini kan yang jadi berbeda, jadi soal kan berhenti di ain sama berhenti di hamzah. Mu'minun bukan mu'minun. Kalau ain itu, kalau saya dulu diajari sama guru saya itu untuk membedakan mu kalau pakai ain, tapi kalau pakai hamzah mu, ya kan. Dan kalimat mu'minun kan pasti pakai hamzah, ya kan. Ini kadang-kadang orang nggak bisa bedain itu di situ. Nah sekarang kalau di bagian akhirnya harokat hamzahnya itu kasroh tain atau dhomatain atau kasroh atau dhomah, bagaimana berhentinya? Kalau tadi kan berhenti ketika hamzah berharokat fathah atau fathah tain, ya kan. Sekarang kalau ternyata yang di belakang itu hamzahnya kasroh tain, dhomatain, dhomah atau kasroh, bagaimana berhentinya? Semua itu dibaca dengan disukun. Jadi yang dibaca dengan dipanjangkan cuma hamzah dengan harokat fatatain. Contohnya ya nisaa itu. Jadi nanti bisa buka di surah An-Nisa. Kalau dengan bertemunya dengan hamzah berharokat kasrotain, dhomatain, maka tetap dibaca sukun.
Contohnya ya banyak contohnya ya. Contohnya banyak banget. Intinya begitu, Mas. Intinya begitu. Bisa dipahami toh? Jadinya dipanjangkan cuma yang berarti enggak enggak langsung disukun. Disukun. Termasuk kasrota yang juga disukun. Jadi kalau jenengan ketemu mau diwakaf, tentu saja ini terkait kalau jenengan mau diwakaf ya, mau berhenti di situ, itu begitu caranya. Kemudian pertanyaan jenengan kemarin juga tentang bagaimana membaca hamzah wasol di awal. Iya misalnya ya kan, kok dibacanya fathah bukan kasroh bukan dhammah misalnya. Nah itu juga penting, itu ada rumusnya juga. Ada rumus tetapi juga ada pengecualian. Secara umum hamzah wasol kemudian kalau dibaca di awal, jika hamzah wasol sepaket dengan alif lam, maka dibacanya harokat fathah. Kalau alifnya hamzahnya di sini sebenarnya hamzah, tulisannya digantikan alif dikasih hamzah itu kan ya, itu sebenarnya hamzah wasol. Itu kalau jenengan dipaketkan dengan lam, maka otomatis dibaca fathah. Contoh, waqalal insanu, waqalal insanu, ini yang kalau jenengan lihat tulisannya waqalal, lal itu kan alif, lam alif disukun, waqalal insanu. Nah sekarang kalau dibaca al insan, ya kan, dibaca al insan, maka kalau tulisannya nggak ada harokatnya tetap dibaca fathah, al insan. Jadi rumusnya gini, kalau ketemu alif lam otomatis berharokat fathah. Di sini kan ketemu alif lam, otomatis berharokat fathah walaupun tidak ada harokatnya. Kemudian selain lam, kalau selain dipaketkan dengan lam, maka lihat huruf ketiganya. Dilihat huruf ketiganya. Contoh, kalau ada tulisan alif, dal, ain, ainnya berharokat dhammah. Itu kan alif, dal, ain. Dalnya sukun, ainnya dhammah. Itu bacanya apa? Ud'u atau id'u atau ad'u? Ud'u, betul. Karena huruf ketiganya dhammah. Jadi kalau selain paket dengan lam, maka lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah. Sekarang kalau huruf ketiganya bukan dhammah, kalau huruf ketiganya bukan dhammah, yaitu fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Jadi kalau jenengan bertemu misalnya alif, zal sukun, kemudian ha berharokat fathah, kemudian ba sukun, bacanya apa? Apa adhab, adhab, atau idhab, atau udhab? Tadi rumusnya apa? Kalau berharokat fathah atau kasroh dibaca kasroh. Jadi bacanya idhab itu. Jadi kalau selain lihat huruf ketiganya, kalau dhammah maka dibaca dhammah, kalau huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh dibaca kasroh. Paham ya sampai di sini? Jadi jenengan kalau lihat itu udah nggak bingung. Contohnya ya idhab, isbir, ya kan? Isbir, kalau yang berharokat fathah idhab tetap dibaca kasroh depannya, bukan adhab. Kemudian isbir misalnya, gitu. Jadi lihat huruf ketiganya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran ini namanya biasanya kalau di dalam hukum tajwid dinamakan bacaan khusus seperti ghorib itu loh. Dari rumus itu ada yang keluar dari rumus. Kayak contoh misalnya ad-dunya, kebanyakan dibaca ad-duy, gitu kan. Ini ada 4 bagian yang dibaca dengan jelas. Nah, di sini misalnya di dalam rumus yang yang huruf ketiga ini, itu ada pengecualian nih. Dalam Al-Quran ada kata-kata yang tidak mengikuti aturan itu, gitu. Ya itu harus dihafal. Gelem ora gelem kudu dihafal, karena
kata tidak dalam bentuk tunggal, kata-katanya tidak dalam bentuk tunggal, harus dirubah dulu ke bentuk tunggal. Kalau ke bentuk tunggalnya ternyata ya ikut rumus juga kalau udah tahu bentuk tunggalnya. Sayangnya kita kan nggak tahu bentuk tunggalnya, kita nggak ngerti tentang bagaimana membuat boro-boro itu gitu. Kalau belum belajar bahasa Arab dalam ya boro-boro ngerti yang seperti itu, bahwa itu ternyata kalimat majmuk, apa katanya bukan kata tunggal gitu. Harus dirubah ke tunggalnya dulu. Ketika dirubah ke tunggalnya dulu maka akan ketemu rumus yang tadi itu, yang huruf ketiganya juga gitu. Cuma kita kan nggak tahu, maka dihafal aja. Contoh misalnya alif ba sukun nun dhammah waw, bacanya apa? Kalau rumus tadi bacanya jadi apa itu? Alif ba sukun nun sukun waw. Sorry. Alif ba sukun nun dhammah, nun berharokat dhammah, kemudian waw, bacanya apa kalau menurut rumus tadi? Ubnu, betul. Kalau menurut rumus tadi kan ubnu karena nun berharokat dhammah. Tetapi ternyata dalam Al-Quran ubnu itu nggak dibaca ubnu, tapi ibnu, ya ibnu. Ini karena ubnu itu harus dirubah dulu ke tunggalnya. Kalau ke tunggalnya nanti akan ketemu rumusnya sama, gitu. Nah, makanya yang seperti itu dihafal. Jadi nggak pernah di Al-Quran ubnu itu nggak ada, adanya ibnu gitu. Padahal kalau rumus tadi harusnya kan ubnu, ya kan, betul. Kemudian alif mim sukun, kemudian sa dhammah, sya dhammah, kemudian waw sukun. Bacanya apa? Kalau menurut rumus tadi harusnya apa? Umsyu, ya kan? Tetapi ternyata dalam Al-Quran tidak dibaca umsyu, tapi dibaca imsyu. Nah, itu kan keluar dari rumus. Nah, itu ada 5 tok yang begitu. Yang selain itu mengikuti rumus yang tadi. Kalau ketemu alif lam pasti berharokat fathah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh dibaca kasroh. Nah, selain yang 5 ini, maka ikut rumus tadi. Nah, termasuk diantaranya yang 5 itu adalah alif qaf sukun, kemudian dod dhammah, iqdu, itu juga dibacanya bukan uqdu tapi iqdu. Ya, nanti dihafal, nanti insyaallah saya share insyaallah. Misalnya juga gimana? Kalau nggak ditulis nggak bisa. Iya, nggak bisa. Iya, saya tahu. Nanti makanya ini hanya keterangan saja. Nanti insyaallah di share di grup insyaallah. Ininya apa namanya, tulisannya insyaallah. Ismuhu nggak dibaca usmuhu, ismuhu, ya kan? Atau itu ini kalau yang itu malah bacanya ada bacaan khusus lagi. Ini bacanya itu, gitu kan? Kalau di potong di situ maka tulisannya alif hamzah sukun ta dhammah kemudian waw sukun. Kalau menurut rumus tadi kan uktu, ya toh, ini dibaca itu. Nah, itu ini ada rumus lain lagi bahwa bacanya bukan itu. Kalau dibaca dari awal makanya bacanya itu. Itu ini khusus lagi. Itu nih gitu. Itu bukan itu. Padahal di situ ada hamzah sukun, tapi bacanya itu gitu. Nah, ini dipelajari oleh anak-anak kita kalau belajar di TPQ sebenarnya tentang seperti ini. Nah, itu beberapa yang perlu menjadi perhatian, nanti insya Allah ditulis insya Allah. Tentang sejarah itu panjang banget tuh. Kenapa menjadi dibaca kok nggak dibaca itu gitu? Itu karena ada beberapa hal itu pembahasannya pakai tentang diturunkan dari bahasa Arabnya itu bagaimana toh gitu. Memang Al-Quran itu kalau dipelajari itu menakjubkan. Dan anak-anak kita belajar loh itu, kalau dengan anaknya di Umi atau di Qiraat itu belajar seperti ini, hafal. Seperti Abdul itu insya Allah hafal. Dul tidur boh. Sini Dul sebentar Dul. Sini sebentar. Coba kamu bacain gharib sedikit sini. Ya, yang mana? Yang rumus gharib apa aja? Di sini. Di sini. Yang mana aja tadi? Hah? Ya dari awal. Ingat enggak? Sampai Iya. ismu. Nah, nih. Ada. Ini kamu sesuatu ini.
Ini contoh pelajaran-pelajaran yang anak kita pelajari. Mungkin fotonya Enggak apa-apa. Pak Bisa ya Bapak. Sini. Mas Jono. Mas Jono kan sudah selesai di UMI berarti gitu. Tidak tahu aku. Itu sudah belajar yang begini insya Allah. Coba ini pelajaran Qodim. Nah, coba. Ana, semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof tetap dibaca panjang satu alif. Fa'ana, semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakof tetap dibaca panjang satu alif. Anaba, semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Min nabai, hati-hati, banyak dibaca pendek. Malaihim, semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Malaihi, semua tulisan malaihi lanya dibaca pendek. Mi'ataini, mi'atun, hati-hati, minya dibaca pendek. Litatsluwa, semua tulisan wa yang diikuti alif wanya dibaca pendek. Dibaca panjang. Kecuali litatsluwa, liyabluwa, liyarbua, wanabluwa, lanadua. Lakinna, hati-hati nanya dibaca pendek. Walakinna, hati-hati nanya tetap dibaca panjang. Az-zununa, hunalika, jika dibaca waqaf nanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol nanya dibaca pendek. Az-zununa, hunalika, ar-rasula, waqalu, jika dibaca wasol nanya, jika dibaca waqaf lanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol lanya dibaca pendek. Ar-rasula waqalu as-sabila rabbana, jika dibaca waqaf lanya dibaca panjang. Jika dibaca wasol lanya dibaca pendek. As-sabila rabbana. Samuda, semua tulisan samuda dannya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf dannya dibaca sukun. Samud. Salasila, jika dibaca wasol lanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Salasil, salasila, qawariro. Jika waqaf di akhir ayat 15 rohnya dibaca panjang. Qawariro min fiddah. Awal ayat 16 rohnya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Jika dibaca wasol kedua rohnya dibaca pendek. Qawariro, qawarir. Jika waqaf di qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun. Ya besutu, tulisannya sudah harus dibaca sin. Bastotan, tulisannya sudah harus dibaca sin. Amhumul musaitirun, tulisannya sudah boleh dibaca sin. Amhumul musaitirun. Bimusaitirin, tulisannya sudah tetap dibaca sudah. Bara'atun, awal surat bara'ah atau at-taubah tidak boleh membaca basmalah. Majreha, bacaan imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasrah. Contohnya di surat Hud ayat 41 juz 12. La ta'manna, bacaan ismam artinya bibir mencucuk atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Iwaja qayyimah, bacaan sakta artinya berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15. Iwaja qayyimah. Di surat Yasin ayat 52 juz 23. Mimmarqadina. Ada di surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Waqilaman raq. Di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kallabal rona. Do'fin, do'fan boleh dibaca do'fin, do'fan. Jamiyun, bacaan tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24.
fis samawat itu nih. Jika dibaca wasol fis samawati itu nih. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Udah. Masya Allah. Anak-anak kita kalau belajar di TPK gitu kan. Nah ini itu belajar yang khusus-khusus. Jadi yang seperti itu mau tidak mau harus dihafal. Jadi dengan mau baca Al-Quran dengan benar, bagian itu harus dihafal. Jadi kita nggak bisa menghindar dari hafalan kalau yang bagian seperti itu, karena memang keluar dari rumus bagaimana tadi, ya kan, harusnya dibaca dhammah ternyata dibaca kasroh misalnya. Yang seperti itu sekali lagi harus dihafal. Oke banget pelajaran Quran sebenarnya. Banyak tuh pelajaran Quran sebenarnya. Kalau kita mau tahu sebenarnya memang rugi banget. Istri saya sering mengingatkan, ya Allah ya, setengah jam loh kayak gitu untuk mempelajari sesuatu kan lebih baik. Istri saya itu termasuk bagus dalam hal itu. Jadi kalau saya udah mulai nonton gitu, laki-laki biasa itu diingetin, ya ketika diingetin ya saya manut. Oh iya, saya biasanya terus tutup kemudian baca kitab lagi. Nah, anak-anak kita mengingatkan juga dengan kayak gitu kan, oh ya anak-anak kita juga hafal gitu kan. Jadi kadang-kadang saya nanya kalau bacaan lupa, ini bacanya gimana Dul? Dia langsung ingetin, itu rumusnya begini gitu kan. Itu kan tanpa di murojaah juga tetap ingat toh itu, ya kan? Pertanyaannya kita bagaimana? Yang tua-tua ini harus hafal juga gitu, harus hafal juga. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengingat-ingat kembali yang seperti itu. Dulu zaman kita kan nggak begitu kan, zaman kita cuma bermodal turutan aja. Zaman saya masih turutan loh, belajar itu nggak ada pelajaran tajwid, huruf itu nggak ada, sehingga orang asal hanya bisa baca aja. Maka maklum kalau sekarang imam-imam zaman sekarang yang sepuh-sepuh itu ya nggak ngerti, ya kadang-kadang dimaklumi karena memang mereka nggak belajar gitu. Kalau majriha mungkin mereka juga tahu gitu, tapi yang lain-lain sepertinya jarang yang tahu itu. Kalau di Iqra itu enggak Di Iqra tuh saya nggak tahu ya, metode Iqra harusnya ya ada. Gimana? Sebenarnya kalau yang di pusat itu sebenarnya Ada toh? Cuma nggak nyampe Yang di masyarakat umum nggak nyampe gitu. Kalau di Iqra di jilidnya itu Enggak, itu nggak ada. Nggak ada, karena cuma sampai jilid 6 kalau di Iya. Nggih. Oh gitu. Iqra-nya kalau dari Pusatnya ke tajwid sama golem ya harus cuma sampai di Al-Quran aja. sampai baca Quran tok gitu nggih. Bahwa benar baca Quran tapi nggak ngerti hukumnya gitu. Ya toh. Ya memang ya itu, ya sepertinya seperti itu. Ya mungkin mereka juga bacanya nggak keliru, tapi nggak ngerti maksudnya gitu. Bahwa itu seperti itu. Gurunya mengajarkan seperti tadi, pokoknya 5 yukus double case gitu. Tapi nggak menerangkan maksudnya gitu. Kalau yang sudah lulus seperti punya Mas Jono lulus UMI, ya udah bisa seperti itu, sudah clear insya Allah bacaannya, sehingga ketika anak-anak ketemu bacaan di tengah-tengah yang jadi itu udah langsung ingat kan, sampai nomor ayatnya, juznya berapa kan mereka hafal seluruhnya, ya kan. Contohnya di surah Hud, kayak gini semua sudah disebutkan satu-satu kan. Bacaan saktah misalnya ada 4 di dalam Al-Quran, ya langsung ketemu di sini kan, jadi ingat gitu. Nah ini pengingat buat kita orang-orang tua bahwa banyak sekali PR-nya kita, maksudnya itu banyak sekali PR-nya kita. Sementara kita kadang-kadang sibuk dengan berbagai macam hal, ternyata ilmu dasar terkait dengan Al-Quran saja kadang-kadang kita masih jauh dari harapan. Gitu. Kemudian kita masuk ke tafsir yang Al-Ikhlas gitu. Jadi kita belajar tajwidnya segitu dulu biar diingat gitu. Nanti di share insya Allah gitu. Termasuk kalau kitab Nahurib sudah pada punya belum? Kalau Mas Jono mestinya punya kan, punya. Iya, masalah. Jadi nanti masing-masing pegang, jadi jenengan sambil hari ini saya ngapalin itu nih itu. Udah satu dulu aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Kemudian besok saya ngapalin tentang bisalismu misalnya gitu kan. Jadi nanti tahu-tahu nanti 1 bulan 2 bulan sudah hafal ya kan. Oh, hari ini saya belajar tentang la ta'manna gitu kan isyarat bunyi dhammah, padahal kan nggak berubah toh sebenarnya, cuma gitu toh. Makanya Al-Quran itu mengajarkan kejujuran. Bacaan saktah contohnya kan ngajarin kejujuran. Orang kan nggak tahu jenengan korupsi itu,
Ya kan? Nggak tahu dengan jadi imam misalnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Emang orang tahu jenengan berhenti bahwa berhenti nggak ngambil nafas? Kan bisa aja ngambil nafas. Itu bacaan saktah, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 ke 2 tadi itu. Iwaja qayyima, nggak boleh. Iwaja qayyima itu nggak boleh. Ya, tapi orang kan nggak tahu sebenarnya di belakang. Makanya saya bilang Al-Quran itu mengajarkan kejujuran sebenarnya. Kalau dari rumus itu toh aja kan mengajarkan kejujuran. Hanya dia dengan Allah saja yang tahu sebenarnya. Kadang-kadang kalau apa namanya orangnya nggak mau jujur kan, rasah dibocor. Lagi ini orang ngerti mana ngerti gitu kan. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa diperoleh dari pendidikan yang kayak tadi itu, ya kan? Ilmu dasar kayak gitu tuh. Kadang-kadang makanya anak-anak suka komplain kalau melihat bacaan di YouTube kok ayo aja qayyimal liyun langsung masuk qayyimal liyun dirobaksan syadid dan seterusnya itu. Ya kok ngambil nafas ya? Ya itu salah berarti gitu. Karena aturannya 4 tempat itu nggak boleh ambil nafas, berhenti sekedar 1 alif tanpa ambil nafas. Ya kalau mau lanjut ke ayat kedua ya ayat tadi disambung dulu maksudnya, jangan langsung berhenti di situ. Ayo aja kemudian qayyimal liyun, nah itu kan keliru, mendingan ayo aja qayyima baru kemudian diulang. Tarik nafas nggak apa-apa kalau sudah diulang, ya kan. Nah ini kejujuran itu, bayangin loh. Kalau jenengan bisa mengolah itu ke anak-anak panjenengan, coba lihat. Saya sering bilang sama Mar, bayangin Mar, kamu kan jadi imam, orang nggak tahu kayak gitu, tapi kamu tuh harus jujur kepada Allah. Nah ini penting untuk jiwa gitu, untuk kebaikanmu ke depan. Walaupun orang lain nggak tahu, tapi kan Allah tahu gitu, bahwa itu keliru. Gitu. Nah, ini penting. Itu bisa mengajarkan ihsan maksudnya, yaitu kita baik dalam kondisi ramai atau dalam kondisi sendiri. Kadang-kadang orang dalam kondisi ramai bisa baik, jaim, giliran sendiri, alah nonton apa wae mbura karo-karuan. Saya nonton apa badminton aja udah merasa bersalah banget. Subhanallah. Apalagi ada alarmnya ya, istri itu. Ayo, setengah jam loh, buang-buang itu. Akhirnya kan malu. Wis kowe ngajar kowe kaya ngono malah kowe praktek dhewe gitu. Kan jadi malu ya kan. Kadang-kadang kalau nggak ada pengingat kita juga suka kegoda oleh setan. Subhanallah. Kita masuk ke tafsir surah Al-Ikhlas kemarin sudah di ayat 1 mungkin insyaallah tentang sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Itu diantaranya adalah pertanyaan dari orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Unsub lana rabbak. Ya. Jadi sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Jadi orang musyrik di zamannya Rasulullah itu dipikirnya Allah itu ya seperti itu. Apakah dari emas? Pertanyaannya itu. Apakah dari apa? Coba terangkan kepada kami. Coba terangkan nasabnya, bapaknya sopo, mbaknya sopo, gitu. Itu. Jadi kemudian setelah ada pertanyaan itu, turunlah langsung tentang Quran surah Al-Ikhlas ini. Jadi jenengan kebayang nggak kalau Tuhan kok punya nasab? Kan ya lucu, gitu kan. Nah, tapi itulah pertanyaan yang kemudian menjadi sebab nuzul, sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Maka kemudian diturunkan Qul huwallahu ahad, sebagaimana diterangkan minggu lalu bahwa ini adalah ujian buat siapapun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Harus lewat kepada 4 pertanyaan ini, dan 4 pertanyaan itu nggak mungkin dijawab kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lolos hanya Allah saja, yang lain nggak mungkin lolos. Kemudian kemarin kita sudah sampai ke ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Mana bukunya? Katakan Allah itu esa.
Saya mengambil dari beberapa tafsir biar lebih mudah dipahami ya. Biar lebih mudah dipahami. Jadi kemarin kita mengambil diantaranya tafsir surah Al-Ikhlas ayat 1 ini, yaitu keterangan di dalam Quran surah Fatir ayat ke-13. Walladina tad'una min dunihi mayamlikuna min qitmir. Kemarin keterangan sampai di situ insyaallah, bahwa dan orang-orang yang kamu seru selain Allah maka tiada mempunyai apa-apa walaupun kulit ari, setipis kulit ari. Ini sebagai bentuk penegasan gitu, bahwa tahu ayat ini aja sebenarnya kita tuh udah tenteram hidup sebenarnya. Kita tuh nggak perlu bersandar dengan apapun makhluknya Allah, termasuk dengan pekerjaan kita, dengan tenaga kita, dengan aktivitas kita. Semua itu tuh nggak bisa disandari ya. Karena pada asalnya pemilik itu hanya Allah saja, yang memiliki itu hanya Allah saja. Nah, ini penting banget pengertian ini, supaya kita tidak menghinakan diri di dunia ini ya kan. Kita tahu bahwa jikalau seseorang akhirat menjadi tujuan, maka dunia akan dipaksa tunduk kepada yang bersangkutan. Saya kadang-kadang suka nggak habis pikir gitu, kalau ada orang-orang yang kemudian sudah kaya raya tapi dia kok semakin terlihat miskin. Dia semakin waktunya habis. Bayangkan loh, salah seorang ikhwan, salah seorang teman itu, dia zaman sekolah dulu juga memang sudah bertakwa lah untuk ukuran anak SMA waktu itu. Jadi pengurus rohis gitu. Jadi orang patio pinter gitu. Tapi dia takwa, berumah tangga. Kemudian sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu nungguin villa di Batu itu Malang ya. Nah itu. Jadi pekerjaan dia tuh sama istrinya tinggal di villa itu, nungguin villa digaji itu. Bosmu tekonek we rono kapan? Paling setahun 2 kali. Jadi yang hidup di villa dia digaji loh yang ini. Iso ngaji, sembayangnya 5 waktu ya nang masjid, dibayar. Subhanallah. Lah sing kesel, sing sugih banget ya paling setahun cuma 2 kali. Itu pun dia punya tempat sendiri, maksudnya kalau misalnya bosnya datang pun dia tetap ada tempat yang di situ. Dia cuma ngerawat tok. Gajimu berapa? Ya lumayan lah, cukup gitu. Bayangin, ini wal akibatul lil muttaqin. Iki bocarat patio pinter itu. Sekolah itu orang patio pinter tapi bertakwa itu. Masya Allah. Ya, dari situ kita tahu bahwa walaupun orang ya, berusaha mati-matian dengan jumlah kekayaan yang sebegitunya, tetap saja sesungguhnya pemiliknya Allah, dan Allah mau kasih ke siapa silahkan, terserah Allah saja kan. Ternyata orang itu memiliki, orang itu secara tulisan ya memiliki sertifikat yang milik dia, yang harus bayar dia pajaknya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau tahu lebih dalam lagi, milik sesungguhnya lah ya sing nunggu niku ya ndak tino nganggo, ya kan. Padahal dia nggak mengusahakan sama sekali, ya kan. Nah itu artinya apa? Ini contoh kecil bahwa seseorang bertakwa itu akan dipaksa tunduk dunia. Kata kalimatnya tuh gini, Allah itu akan memaksa dunia itu tunduk kepada dia, dan Allah akan memaksa dunia itu dihinakan di hadapan dia. Sementara kalau orang yang tujuannya dunia, maka dia yang akan dihinakan oleh dunia. Dia akan dibuat sibuk ngurusi dunia sampai terhina betul dia. Makanya ini penting buat kita. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di Al-Fajr kalau nggak keliru, ada salah seorang jamaah saya yang kemarin itu kebetulan satu mobil dengan saya. Dia yang aku, Ustadz, saya kemarin bulan puasa begini dan begitu, usaha bertambah kenceng sampai maghrib dengan isya itu sering jadi satu. Bulan puasa loh. Kenapa? Karena kafenya itu jam buka bersama, sehingga dia, karena dia manajernya, dia ngurusin seluruhnya sampai datang waktu isya. Bayangin tuh. Padahal dia hasilnya udah bagus. Dia cerita, saya nyesel banget, saya nggak akan ulangi. Dia sekarang berhenti itu. Usahanya dia kan join sama temen, dia berhenti, nggak mau, sudah nggak mau lagi. Karena apa? Puasa kemarin benar-benar merasa hancur banget gitu. Kemudian kajian Rabu pagi yang bareng saya juga udah nggak bisa ikut, gitu kan. Nyesel banget. Bilang, saya penghasilan tambah tapi kok begini. Untung sadar gitu. Saya bilang, jenengan untung sadar gitu.
Kebetulan waktu itu saya dapat tugas ngisi acara pernikahan. Yang baca Quran beliau. Dia pintar qiraah. Ini zaman ini pintar qiraah. Suaranya bagus gitu. Jadi beliau yang ngisi qiraahnya, saya yang ngisi ceramahnya. Nah, karena satu mobil yang bawa mobil, tak suruh bawa mobil, dia cerita ke saya itu. Ustaz, saya benar-benar nyesal banget ya Allah gitu. Saya hancur banget bulan Ramadan kemarin tuh, hancurnya ya Allah, kenapa begini gitu. Nyesel datang belakangan sih karuan ya tadi itu. Sudah Syawal baru nyesel gitu. Kehilangan maghrib itu berulang kali itu. Karena jenengan tahu mungkin kalau yang ke kafenya rame kan memang jam segitu jam kita harus melayani customer toh. Ya rame, memang usahanya rame banget, hasil juga tambah banyak gitu. Tapi subhanallah. Kemudian karena tuntutan kebutuhan, dia juga mensuplai daging pagi-pagi sebelum subuh. Dia nyuplai daging-daging ke warung-warung soto itu loh. Kata dia, Ustadz, mudah banget cari uang ya katanya. Mudah banget cari uang. Sejak dia nyuplai daging itu katanya penghasilannya tuh meningkat tajam gitu. Ringan banget pekerjaan pagi, kemudian hasil sudah didapat. Kadang-kadang 300, kadang-kadang 400. Pagi-pagi saya jam 7 udah dapat uang 400 Ustadz gitu. Tapi ya itu Rabu pagi jadi nggak bisa berangkat gitu. Saya bilang mulai berikutnya yang pesan Rabu Selasa suruh pesen. Khusus untuk Rabu jangan libur, harus ada tetap waktu untuk duduk di majelis. Kalau kemudian gara-gara seperti itu jenengan nggak duduk di majelis, itu kerugian. Makanya sebagaimana saya sudah share Mas Denny di grup itu, salah satunya yang Mas Jono kemarin ikut gitu. Di antaranya masih ingat Mas Jono gitu, wala taj'al, jangan kau jadikan musibatana, musibahku fi dinina, di dalam agama ini, ya kan. Nanti dengan dengarkan ulang itu penting, itu doa penting, doa penting banget, itu doa yang penting banget, itu doa yang banyak dilupakan banyak orang itu. Di antara redaksi doanya yang terakhir adalah wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibahku itu di dalam agama. Contohnya tadi itu, sudah rajin sholat 5 waktu tiba-tiba kok jadi malas, itu musibah agama. Sudah biasa majelis taklim kok tiba-tiba tidak, itu musibah agama itu. Rasulullah minta tidaklah Rasulullah berdiri dari majelis seperti ini kecuali sudah berdoa seperti itu. Di antara doa yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan ketika majelis itu adalah minta rasa takut, kemudian minta taat, minta yakin, dan minta itu tadi salah satunya itu. Itu adalah doa khusus untuk yang bermajelis seperti yang tadi nanti nih. Sebelum jangan berdiri itu, jangan berdoa itu. Tidaklah Rasulullah berdiri di majelis kecuali sudah berdoa minta seperti itu. Hampir tidak pernah ditinggalkan. Nanti jangan lihat di YouTube aja, biar bisa jadi referensi. Maunya biar di sini dengan di sana itu ada ilmu yang benar. Karena di sini kan berangkat ke sana juga sebagian gitu. Saya pengennya ya jenengan dapat ilmu dua-duanya gitu. Jumat dapat, Minggu dapat, itu maksudnya. Insya Allah. Pak Tri Budi juga kalau mau berangkat nggak apa-apa Pak Tri kalau sempat nih. Karena materinya dengan di sini beda nanti. Materinya dengan di sini beda. Pak Supri juga. Sebenarnya waktu saya lewat Pak Supri lagi bersih-bersih depan itu. Pakai celana pendek, Pak Supri. Pas bareng sama istri saya, itu Pak Supri betul? Iya itu Pak Supri gitu. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 73 dikatakan tentang menegaskan gitu. Ya ayuhan nas duriba masalu fastami'ulah, dan seterusnya. Itu tentang hai manusia, telah dibuat perumpamaan, dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jadi ini benar-benar luar biasa nih. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita paham ini tuh, kita itu hidup tuh jauh lebih tentrem. Pokoknya apapun yang diseru selain Allah tuh ojo meneko gawe lalat yang biji-bijian aja nggak bisa. Itu kan kita jadi yakin banget tuh. Maunya kepasrahan kita kepada Allah tuh jadi total, total banget. Contoh doa yang tadi itu, kita minta yakin, yang dengan keyakinan itu kita mudah menghadapi masaibah dunia, menghadapi musibah-musibah dunia. Contoh misalnya Mas Denny pegang HP, dipegang anak tahu-tahu nyemplung ke kolam, ya kan? Rasulullah tuh minta diberi keyakinan loh tentang al khair hiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Ketika HP benar-benar jatuh atau pecah oleh anak kita, ya sudah, kalau orang yang punya keyakinan ya ini saatnya memang suruh ganti yang baru.
prasangkanya positif. Tetapi kebanyakan manusia kan, wah piye to iki? Anakmu ki lho Bu, ngerusak-rusak HP iki. Anakmu yo anakmu to padha wae gitu. Jadi kadang-kadang kita karena nggak punya keyakinan penuh, yang keluar itu kalimat-kalimat yang buruk gitu. Nah, di sini dikatakan kan bahwa yang selain kita, yang selain Allah itu nggak bisa bikin apa-apa. Ini di antara tafsir Qul huwallahu ahad. Jadi kita tuh tahu persis, kita tuh bersandar kepada zat yang esa. Allah itu esa. Nah, kembali dikatakan esa di dalam rububiyah kemarin pertama, yaitu esa di dalam yang pertama tentang rububiyah, yaitu bahwa Allah itu penciptaan, kepemilikan, rizki, pengatur, penguasa itu esa betul. Makanya ini kalau paham ini orang nggak akan terjebak kepada kesyirikan yang masif di masyarakat, khususnya masalah pengaturan itu loh, ya kan, merasa ada yang mengatur laut kidul, merasa ada yang mengatur gunung. Nah ini kan kalau kita belajar kayak gini kan terhindar dari begitu kan, iya nggak? Tapi kalau orang-orang yang nggak belajar bisa yakin banget tuh bahwa ada pengatur selain Allah. Ketika kita meyakini ada pengatur selain Allah, berarti kita tidak mengesahkan Allah, tidak selaras dengan Qul huwallahu ahad yang padahal mereka baca setiap waktu wong sing apal kuwi tok. Tetapi dia tidak paham maknanya sehingga dia masih meyakini ada pengatur selain Allah. Nah, ketika itu terjadi itu syirik. Itu tuh syirik itu. Dosa yang menakutkan banget yang nggak diampuni, subhanallah. Makanya belajar itu pentingnya, ya Allah. Ya, belajar itu pentingnya. Orang bisa marah-marah gara-gara melihat orang berzina, ya enggak? Dikepruki mbok menawa malahan. Kalau ada orang berzina di satu kampung kemudian didatangi dikepruki itu. Padahal dosa itu insya Allah masih bisa diampuni. Saking dahsyatnya tobatnya orang ini. Artinya zina sekalipun ketika membuat pertobatan yang luar biasa diterima oleh Allah. Tapi tidak dengan yang begini. Kalau jenengan mati sedang meyakini ada pengatur selain Allah, yaitu ada Roro Kidul misalnya yang mengatur laut kidul, kok mati dengan keyakinan itu tuh nggak diampuni di neraka jahanam selama-lamanya. Betapa bahayanya kita nggak mempelajari yang beginian, maksud saya itu, ya nggak? Dan ini banyak orang yang tidak paham di sini, banyak banget bahkan. Subhanallah, apalagi di negeri kita yang penuh dengan budaya-budaya. Ya budaya itu yang bersesuaian dengan agama itu dilestarikan. Rasulullah pun begitu. Bukankah Rasulullah juga dulu ditentang gara-gara persoalan nguri-uri kan? Ya enggak? Bahkan Abu Thalib saja meninggal tidak jadi masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara takut keluar dari nguri-uri loh itu. Ya kan? Ketika Rasulullah katakan qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan beruntung, aku akan bela engkau dengan kalimat itu. Tapi yang lain mengatakan, oh apa kamu mau meninggalkan kebiasaan nenek moyangmu? Apakah kau akan meninggalkan kebiasaannya Abdul Muthalib? Akhirnya apa yang terjadi? Dia takut untuk meninggalkan itu, kemudian mati di dalam kondisi seperti itu. Di zaman sekarang ujian kita seperti ini luar biasa. Ya Allah, itu tuh ilmu yang penting banget yang harus kita tanam. Dan itulah diantara tafsir Qul huwallahu ahad. Bayangin, kalau kita nggak belajar begini ini, kita tua sudah susah belajar, sudah menerima pendengaran sudah susah, dengan keyakinan kayak gitu gimana coba? Bukankah orang-orang tua kita susah karena sudah nggak bisa menerima pelajaran, susah banget menerima pelajaran. Kadang-kadang ketika pelajarannya bermalah, kok angel men to agama, angel men sih agama lah, gampang-gampang agama kok bobot temen. Kalau orang Cilacap bilang begitu, nah, angel temen bebah. Nah ini kan jadi masalah. Jam berapa sekarang? 5:51. Ternyata cepat banget nih, masya Allah nih. Cepat banget rak kerasa nih. Masih di ayat 1 ini. Nggak apa-apa, kita belajar bertahap. Yang penting dipahami, insya Allah. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Makanya nanti sempatkan ke Miftahul Jannah juga biar dapatnya lebih banyak. Kalau minggu, Pak Supri juga Pak Supri. Kalau minggu, kalau hari Jumat bisa berangkat nggak apa-apa. Karena beda pelajarannya nanti. Saya buat beda memang, ya, supaya ada peningkatan lebih. Ini. Saya tuh kadang-kadang mikir gini, banyak yang mau disampaikan. Hadis Arba'in belum, kitab Jami belum. Kadang-kadang di sini tuh
pengen menyampaikan semua, ini waktunya habis gitu. Sebenarnya banyak sekali yang di ini, tapi ya kita niatnya begitu. Kalau kita nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi belum lengkap, kita minimal niatnya kitabul jami selesai, kitab-kitab hadis kecil selesai insya Allah. Kemudian tafsir sepertinya juga selesai bertahap insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita dinilai sudah melakukan semuanya oleh Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Nanti sebelum jenengan berdiri berdoa, baca lisannya dulu. Ya Allah, saya minta rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu saya dijauhkan dari maksiat kepadamu. Ya Allah, saya minta taat kepadamu, yang dengan taat itu saya masuk kepada surgamu. Ya Allah, saya minta yakin kepadamu, yang dengan keyakinan itu saya menjadi ringan menghadapi musibah dunia. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar musibah yang kami terima bukan musibah agama. Amin. Itu nanti jangan ulang lagi baca. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.